akan record untuk nanti bisa di-share di sosial media dan channel YouTube. Oke, Pak Fikri, kita mulai ya. 3, 2, 1. Pak Fikri. Ya, baik, Pak Edi. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Mulai. Baik, selamat malam semuanya. Sahabat Asosiasi Manajemen Indonesia Medan. Kembali lagi, kita bersyukur malam ini di hari libur, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila kita. Hari ini ini kali kedua. Jadi sangat spesial, urgensinya AMA mengadakan seminar atau webinar secara online di Zoom meeting kita, yang kedua dengan topik yang sama. Dan saya kira mungkin ini adalah pengalaman teman-teman sahabat AMA. Yang terhormat, Pak Juntai, terima kasih banyak Pak sudah kembali menjadi narasumber kita malam ini dalam topik yang sama, yaitu soal PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan saya kira ini sangat relevan sekali dengan saat ini. Dan selamat datang dan terima kasih banyak Bu Elita Ginting, orang pakar yang tadi saya dengar juga ternyata beliau juga adalah seorang trainer atau pelatih di kehakiman. Jadi narasumber kita kali ini tidak hanya advokat, juga ada seorang pakar juga, trainer, dan dua-duanya pakar. Dan saya kira spesial untuk teman-teman AMA semua di Medan, para member AMA, atau juga keluarga AMA semuanya. Saya mewakili Pak Billy Saputra, harusnya Pak Billy malam ini, namun beliau sebagai Ketua AMA Medan berhalangan, dan saya sebagai Sekjen mewakili Pak Edi sendiri sebagai host. Dan terima kasih banyak, ini tokoh kita, Dewan Pakar kita dari AMA, Pak Syanyet, terima kasih Pak Syanyet dari Trend Development Center. Jadi itu sebagai sambutan pengantar dari kami. Sekali lagi adalah topik ini sangat relevan dengan kondisi kita, COVID-19 masih berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita berharap segera selesai. Namun COVID ini dampaknya adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berpotensi pilot. Nah, Bapak Ibu yang punya customer, perusahaan, instansi yang kemudian juga punya potensi, tentu ini penting sekali buat Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan bagaimana ketika nanti kita kesulitan, ya ada kendala menagih hutang, bagaimana proses PKPU-nya, tapi mudah-mudahan ini sudah jadi. Tapi sebagai persiapan kita harus senantiasa mempelajari. Itu saja, selamat malam sekali lagi. Terima kasih para pembicara, terima kasih Pak Syanya sebagai moderator, Pak Edi sebagai host. Selamat malam dan selamat menikmati seminar kali ini. Terima kasih Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih Pak Fikri yang telah memberikan kata sambutan. Pak Fikri adalah Sekjen AMA Indonesia Medan yang selalu aktif mendukung acara bersama baik seminar offline maupun online. Terima kasih juga Pak Edi Sanjaya yang sudah membuka acara juga. Pak Edi Sanjaya adalah Ketua AMA Indonesia Medan, dan saya menyambut ya Pak Juncai sebagai pembicara hari ini. Pak Juncai adalah pembicara yang sudah banyak memberikan paparan aspek-aspek kepailitan dan PKPU, bukan hanya di webinar di AMA, tapi juga sudah memberikan berbagai materi kepailitan dan PKPU di kampus, di perusahaan-perusahaan, ataupun di masyarakat-masyarakat bisnis yang membutuhkan tentang aspek hukum, kepailitan, dan PKPU. Nah, terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Elita Ginting yang juga sangat luar biasa. Bu Elita adalah seorang penulis buku, sudah 4 buku yang ditulis ya, mengenai PKPU, haki, hak cipta, dan kemudian ada persaingan usaha. Nah, Bu Elita juga adalah seorang trainer di diklatnya Mahkamah Agung ya, sangat luar biasa. Kita bisa sharing bersama. Semoga kita bersama para pebisnis profesional itu dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Bagi perusahaan yang sudah berhasil dan tidak mengenai dampak dari COVID-19 ini, artinya perusahaan maju dan berkembang. Ini adalah sebuah ilmu, sebuah informasi yang kita bisa
dapat bersama dari pakarnya. Dan untuk perusahaan yang memiliki dampak terhadap COVID-19 ini, kepailitan dan PKPU mungkin ini adalah sebuah informasi yang bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya. Dan harapan kita adalah ke depannya perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat maju dan berkembang, dan ekonomi Indonesia tentunya dapat mengalami kenaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, saya akan share screen dulu, namun ini ada yang share screen ya, mungkin dari Ibu yang Bu Pak Junsai atau Bu Elita yang sedang share screen ya. Saya tidak, saya sudah stop share screen. Ini Pak Edi, mohon. Cuma ngapa? Pak Edi, Ya. mohon bantuannya untuk dapat ditutup saya supaya bisa yang partisipan bisa sementara off share screen dan diizinkan beberapa yang share screen. Iya. Maksudnya siapa yang mau share screen? Ini saya mau share screen, tapi nampaknya ada yang share di screen di tempat. Mohon Pak Ginting ini yang share. Ini Pak. Oh, ini Bu Elita yang share ya. Bukan, harusnya bukan. Ini. Oh ini Bu Elita, mohon maaf. Oke, ya. Sudah saya hapus. Sudah bisa. Udah bisa. Oke ya, Pak Edi mohon bantuannya supaya bisa dibantu. Nanti yang share screen nanti supaya saya bisa fokus di kedua pembicara yang kita hormati dan kita sangat nantikan ini. Saya akan sedikit highlight dulu mengenai PKPU sedikit. Yang dia apa? Iya, bentar ya. Oke. Topik malam ini adalah solusi pembayaran hutang dengan kepailitan dan PKPU. Ini adalah yang kedua kali diselenggarakan oleh AMA bekerja sama dengan Junsai and Partners dari Prima Law Firm, Prima dari Prima untuk pengurusan kepailitan, dan kemudian kali ini kita kehadiran tamu istimewa dari Bu Elita Raskinting, ya, seorang trainer dari Mahkamah Agung, ya. Nah, nanti dari teknis mengenai hukum kepailitan, PKPU dan kepailitan nanti akan di-sharing oleh Pak Junsai, dan Bu Elita akan sharing mengenai kepailitan dan PKPU situasi saat ini, yang dimana kita akan bahas tentang current condition, apakah aspek COVID dan sebagainya itu hubungannya dengan PKPU dan kepailitan seperti apa. Nah, ini bukunya yang ditulis Bu Elita Raskinting, ya, bagi Bapak Ibu yang saya hormati, itu bisa mendapatkan bukunya di toko buku Gramedia dan terdekat. Ya, betul Pak. Pak Syangyan, ini adalah buku seperti kalau kami di Medan ini seperti kitab PKPU bagi kami. Jadi kalau ada buku ini baru tamat lah, baru bisa baca buku ini, baru bisa belajar PKPU. Jadi Bu Elita ini seperti apa? Kitab bagi kami lah di bidang kepailitan dan PKPU. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang berkecimpung di atau fokus di bidang hukum kepailitan, ini adalah buku yang direkomendasikan ya, karena ditulis oleh seorang yang sudah berpengalaman dan menjadi trainer di Mahkamah Agung.
Nah, current condition saat ini beberapa yang tentang PKPU, baik yang dari segi kreditur, koperasi industria, ya, yang sekarang lagi hot, ya mungkin bisa menjadi bahan pembicaraan dari aspek hukum, dari aspek kreditur bagaimana, debitur bagaimana, supaya dapat bisa mencerahkan bagi pengusaha, pebisnis, maupun masyarakat. Nah, ini juga ada yang first travel, ini walaupun sudah masuk dalam putusan, tapi asetnya disita ya oleh negara, dan bagaimana aspek hukumnya. Dan ini ada perusahaan ya, perusahaan ini yang menjadi PKPU, kebetulan hari ini perusahaan yang masuk di PKPU, pengurusnya adalah dari Pak Junca ini, ya mungkin Pak Junca bisa memberikan advice sedikit, sehingga pembicaraan di malam ini dua pembicaraan yang memberikan perspektif, solusi bagi dunia bisnis yang terbaik bagi para pebisnis, sehingga kita bersama-sama dapat survive, bahkan dapat melewati waktu nanti kita akan persilakan ke Pak Juncai untuk presentasi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Bu Elita, kemudian nanti after presentasi kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat tanya jawab. Tanya jawabnya itu bisa Bapak Ibu bisa tulis di kolom komen, nanti saya akan bahas satu persatu kepada kedua narasumber malam ini. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Juncai untuk memberikan presentasi terlebih dahulu. Silakan Pak Juncai. Ya, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta webinar hari ini. Kita ketemu lagi di momen liburan, di hari yang begitu bersejarah bagi kita, di hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Jadi kita bersyukur kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya mohon izin ini kepada Bu Elita dan teman-teman sekalian untuk memulai sedikit gambaran. Mungkin nanti Pak Syangget kita akan minta Bu Elita lebih lama ya untuk bertanya, untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih kepada Pak Fikri yang sudah ada hari ini, yang begitu konsisten ya Pak, tetap mendukung kita untuk kemajuan AMA bersama, kepada Ketua Pak Edi juga, ya luar biasa. Kemudian ke Pak Syangget yang selalu tidak henti-hentinya Pak Syangget. Ya. Pak Syangget ini kalau kami tahu adalah pakar bisnis. Jadi beliau fenomena memunculkan yang namanya star business. Jadi kadang-kadang kami kantor hukum juga pakai jurus Pak Syangget ini untuk bisa maju Pak Syangget. Apalagi dengan adanya COVID-19 kan Pak, pandemik ini, kalau tidak ada jurus star business, jangankan kantor hukum Pak, aduh usaha ini akan memang agak lambat, karena memang mau tidak mau fokus kita adalah kepada kesehatan. Jadi Pak Syangget jangan bosan-bosan ya Pak, bantu dan bimbing kami. Yes, luar biasa ya Pak. Semoga bisa bermanfaat. Ya, kemudian saya menyapa dulu, saya lihat ada partisipasi lebih kurang 50-an partisipan. Ini terima kasih juga atas dukungannya. Ada Pak Hendri ya. Pak Hendri ini dari Batam, luar biasa. Pak Hendri ini sangat mendukung kegiatan AMA. Terima kasih Pak. Kemudian di sini ada Pak Sabto, luar biasa Pak Sabto dukungannya. Ada Pak Iksan, ada Pak Hadi. Terima kasih Pak atas dukungannya. Dan teman-teman lain, ada Pak Hartono dan teman satu kuliahan kita, Ibu Nirmala, yang sangat luar biasa juga. Beliau lawyer yang cukup terkenal juga di Indonesia dan di beberapa daerah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sambil saya mau sedikit share screen ya Pak Syangget. Ya silakan Pak. Saya akan mulai dari sedikit mengenai PKPU ini, yang sifatnya
lebih kepada persoalan praktek yang sedang terjadi saat ini. Nah, saya ingin memberikan satu preposition di mana satu preposisi yang mungkin nanti saya mohon masukan dari teman-teman, apalagi dari Ibu ya. Nah, menurut hemat kami sebagai advokat yang masih ya kalau kita di Medan ini kan lingkup pekerjaan lebih kecil, Bu. Kemudian karakter usaha bisnisnya juga masih kecil. Jadi kami di daerah ini masih sangat terbatas. Nah, di kantor hukum kami yang kecil ini, kami berusaha mencari satu pola di mana perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masa susah itu diberikan sesuatu yang sifatnya itu adalah restrukturisasi, restructuring. Kalau di luar negeri kita tahu yang namanya receivership. Jadi receivership itu adalah suatu keadaan di mana satu perusahaan yang sedang dalam keadaan susah itu mengajukan upaya yang namanya restrukturisasi. Jadi kita mohon kepada pengadilan dalam hal ini di lingkup pengadilan niaga, karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau untuk satu perusahaan yang sifatnya itu sedang dalam keadaan susah, nah, dengan proses yang namanya restrukturisasi, kita mohon kepada pengadilan yang tempat wilayah di mana perusahaan itu berada. Jadi proses itu disebut dengan restrukturisasi. Nah, ini kita berharap ke depan perusahaan ini akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ada dua mekanisme yang kami mohonkan. Jadi begini, setelah adanya satu proses restrukturisasi, setelah ada satu proses PKPU, di ujung nantinya itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perusahaan yang tadinya memiliki dua hutang. Jadi kalau kita tahu di dalam proses PKPU itu adanya dua hutang, A dan B. Nilai hutang tidak diperlukan signifikan berapapun di Indonesia, tetapi menurut kami adalah nilai hutang yang memang mencerminkan hutang yang tidak bisa dibayar. Jadi syarat PKPU hanya ada dua. Satu hutang, satu lagi hutang. Jadi ada dua hutang, salah satu hutang sudah jatuh tempo. Nilainya menurut kami tidak perlu signifikan, tetapi perlu diingat, hutang tersebut harus sederhana, simple as it is, dan juga layak menurut kami, tidak mampu dilakukan pembayaran. Jadi hutang tersebut sudah ditagih dan tidak dibayar. Nah, contohnya saya kembali lagi pada rekaman sebelumnya, Pak Edi dan Pak Siangyat, saya mohon izin, saya minta contohnya. Nah, misalnya saya Juncai secara pribadi, PKPU dapat diajukan ke pribadi dan atau badan hukum. Nah, saya pribadi diajukan PKPU. Nah, dalam hal ini saya memiliki dua hutang. Satu contohnya ke Pak Siangyat. Pak Siangyat, saya ada hutang ke Bapak misalnya 100 juta. Kemudian ke Pak Edi saya ada hutang 100 juta. Saya punya dua hutang, 200 juta. Karena saya sudah ditagih begitu lama, saya tidak melakukan pembayaran, saya diajukan PKPU. Nah, PKPU ini prosesnya sangat singkat. Dia tidak ada upaya hukum. Kemarin Ibu Elita sudah menegaskan tidak ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Itu tidak ada, definite. Nah, dilakukan. Kalau kita Pak Siangyat dan Pak Edi mengajukan PKPU kepada saya, Pak Juncai, Anda harus bayar hutang. Hutang Anda sudah jatuh tempo, saya udah tagih, Bapak nggak bayar. Nah, mereka mengajukan PKPU kepada saya. Nah, bisa dua, Bapak bisa mengajukan PKPU, bisa juga Bapak mengajukan kepailitan kepada saya. Nah, kalau mengajukan kepailitan, itu ada upaya hukumnya. Saya, kalau dihukum pilot, saya bisa mengajukan kasasi. Nah, di situ ada upaya hukumnya. Tetapi kalau PKPU, tidak ada. Dan prosesnya cepat. Antara sidang pertama sampai sidang pemutusannya itu hanya 20 hari kalau PKPU. Kalau pilot, 60 hari. Ada proses jawab-menjawab dan sebagainya. Nah, kembali lagi, setelah Pak Siangyat mengajukan PKPU kepada saya,
saya akan ada namanya proses PKPU. Nah, di dalam proses itu pengadilan melihat, Pak Juncai, si Juncai ini berhutang 2 hutang, sudah jatuh tempo, tapi nggak mau bayar. Nah, pengadilan menghukum saya untuk berada dalam keadaan PKPU. Nah, apa yang dimaksud dalam keadaan PKPU? Keadaan di mana saya tidak secara hukum mampu untuk melakukan pembayaran. Nah, di situ saya diberikan waktu 45 hari. Nah, begitu diumumkan, saya diumumkan di koran, PKPU itu tidak enak, pilot itu tidak enak. Saya diumumkan di dalam koran, di 2 harian, 1 nasional, 1 lokal, atau dua-duanya di harian nasional. Nah, saya dihukum seluruh masyarakat yang memiliki tagihan kepada saya, mereka yang memiliki tagihan kepada saya dapat melakukan tagihan kepada saya. Nah, setelah saya dihukum, saya harus melakukan yang namanya proses perdamaian kalau saya bisa melakukan pembayaran. Kalau tidak damai, bagaimana? Nah, kalau tidak damai, saya akan pilot. Nah, kalau pilot, aset saya akan diproses dan setelahnya dijual lelang dan sebagainya dikembalikan kepada mereka-mereka yang berutang. Contohnya tadi, ke Pak Siangiat 100 juta, ke Pak Edi 100 juta. Nah, itu dia. Nah, jadi setelah saya PKPU, saya harus melakukan suatu jawaban kepada kreditur saya, bagaimana saya harus membayar. Jadi, misalnya ke Pak Edi, saya harus cicil misalnya setahun, Pak Siangiat setahun. Nah, kalau Pak Edi dan Pak Siangiat nggak mau, itu nanti akan ada yang namanya proses voting, di vote. Jadi para kreditur itu voting. Nah, misalnya saya ada 3 hutang. Tadi Pak Siangiat 100, Pak Edi 100, di bank saya ada hutang. Misalnya saya punya hutang 100 juta juga sama bank. Nah, ketika Pak Juncai, sebentar. Ya. Slide-nya masih belum muncul, Pak. Mungkin yang dibicarakan ada korelasinya dengan slide. Oke, saya ada share di sini, tetapi bisa dicoba stop share dan after that share again, Pak. Share lagi ya. Yes, Pak. Oke, saya akan coba lagi share screen. Kemudian oke, sudah bisa, Pak? Masih belum nampak, Pak. Masih belum nampak ya? Yes. Oke, belum ya, Pak? Ya, masih belum nampak. Saya stop. Pak kan matikan kamera ini. Jadi? Oke, ya mungkin saya lanjut saja mungkin ya, Pak. Yes, ya. Kemudian apa yang terjadi kepada proses ini adalah sudah bisa, Pak? Oh iya, sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini adalah PKPU dengan proses perdamaian. Jadi tadinya yang ada hutang, Pak Edi 100, Pak Siangiat 100, dan Bank 100, saya harus bayar. Nah, bagaimana saya bayar? Misalnya saya mau bayar cicilannya misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Atau saya bilang, saya nggak bisa bayar, saya maunya 10 tahun. Nah, nanti akan ada namanya proses voting. Jadi para kreditur tadi, Pak Siangiat, Pak Edi, itu akan voting. Bapak setuju nggak? Nah, kalau saya hutang Pak Siangiat, misalnya saya hutang Bapak, saya hutang Pak Siangiat 100 juta. Pak Siangiat mau nggak kalau saya bayar misalnya 10 tahun? Tanpa jaminan. Ya mungkin Pak Siangiat akan keberatan. Nah dengan adanya keberatan ini akan ada proses voting. Nah kalau proses berjalan baik itu namanya perdamaian. Ada homologasi. Nah saya mau kasih satu gambaran contoh di mana ada proses PKPU. Kalau saat ini sekarang banyak sekali perusahaan yang ada beberapa perusahaan atau koperasi yang mengeluarkan small term notes gitu sebagai suatu bentuk pembayaran, tapi ternyata tidak mampu melakukan pembayaran, dia dimohonkan sebagai PKPU. Nah,
Di dalam proses PKPU itu ada proses perdamaian. Nah, setelah kreditur itu merasa koperasi atau institusi ini mampu, mereka akan tunduk kepada satu proses yang namanya homologasi. Nah, Pak Siangyan, ini nampak ya slide-nya? Nah, ada satu contoh yang namanya Koperasi Simpan Pinjam, Kospin CSI. Nah, CSI ini adanya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kalau memang PKPU ini banyak sekali di Jakarta Pusat ya, karena pusat ini bisnis itu semua ada di Jakarta Pusat. Nah, pada waktu itu di 2017 perusahaan ini tidak pilot dan para nasabahnya diberikan hak untuk mendapatkan pembayaran. Kalau tidak salah selama 1-5 tahun dengan nilai pembayaran yang cukup signifikan. Jadi tidak selamanya Bapak Ibu sekalian koperasi yang ujuk-ujuk berakhir dengan kepilotan, tidak. Nah, di Koperasi CSI ini sudah ada putusannya di 2017, mereka melakukan pembayaran dan saat ini sedang terus melakukan pembayaran karena koperasi ini cukup berhasil. Kemudian ada juga beberapa lagi yang sifatnya mungkin ada juga kepilotan yang tadi Pak Siangyat yang saya bilang ketika Bapak berpikir saya memberikan proposal atas hutang saya kepada Bapak yang 100 juta itu terlalu lama dan sebagainya. Di tataran voting saya kalah. Bapak nggak sepakat, saya bayar 10 tahun. Bapak bilang tidak. Nah, di situ saya bisa berakhir dengan yang namanya pilot. Nah, apa itu pilot? Pilot itu adalah sita umum. Jadi all asset, either tangible or intangible, itu akan disita. Nah, setelah adanya kepilotan, itu akan adanya proses pemberesan. Nah, saya ingin sharing sedikit. Saya lihat ada Pak Budi ya. Pak Budi juga hadir ini. Teman-teman di bank, menurut saya bank ini ada Pak Sabto juga nih, komandan saya. Pak Sabto, sebenarnya teman-teman di bank ini nggak perlu ikut PKPU atau pilot ya Pak. Karena bank ini punya hak yang namanya hak separatis. Jadi mereka punya satu hak tanggungan atau fidusia yang lebih kuat daripada hutang umum. Jadi Pak Siangyat, kalau saya hutang sama Pak 100 juta, Pak Edi 100 juta, dan bank 100 juta, komposisi kedudukan hutang ini bank lebih tinggi. Jadi namanya adalah kreditur separatis dan mereka berhak mendapatkan pembagian yang lebih duluan daripada kreditur Bapak sebagai kreditur konkuren. Nah, tetapi bank sendiri juga bisa melakukan upaya eksekusi tanpa perlu ikut dalam proses kepilotan. Nah, saya ingin share sedikit tentang bagaimana kalau bank itu ikut ke dalam proses kepilotan. Jadi dia ikut, dia nggak terlibat, dia nggak mau mengeksekusi haknya sendiri atau nggak mampu melakukan eksekusi haknya sendiri. Nah, biasanya bank akan melakukan yang namanya lelang. Sebenarnya ada beberapa, ada 3 hal. Yang pertama mungkin saya bisa jelasin, bank akan melakukan proses lelang. Nah, apa yang terjadi di sini adalah kalau kita bisa lihat ada lelang dari Dirjen KPKNL. Di situ bisa langsung melihat ada lelang yang sifatnya terbuka, tertutup, online dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah kemudian bisa juga lelang melalui balai lelang swasta. Nah, faktanya yang terjadi adalah kalau sudah dilelang itu akan ada fluktuasi harga karena aset yang dilelang itu ada harga likuidasi dan ada harga pasar. Nah, bank sendiri pada saat ini ya memang properti juga agak sepi ya, semuanya sepi. Tetapi keputusan untuk melakukan lelang itu adalah merupakan keputusan yang terikat kepada proses PKPU sendiri. Nah, apa yang akan terjadi dalam proses ini begini, Pak. Saya akan bahas sedikit ke proses ini, Pak. Di sini saya menunjukkan bagaimana sih sebenarnya
proses pemberesan kepilotan itu. Jadi kalau udah pilot, selain lelang, dia sebenarnya ada hal lain gitu. Jadi kalau bank itu mau eksekusi sendiri, itu ada waktunya, Pak. Jadi dia ada masanya gitu. Jadi dia terikat kepada masa 90 hari. Jadi begini, Pak. Kalau misalnya bank A, dia mau eksekusi, itu dia terikat ke masa tunda 90 hari. Jadi 90 hari dia nggak boleh eksekusi. Sampai dengan 2 bulan sejak insolvensi. Ini agak sedikit teknis. Jadi di dalam proses pilot itu nanti akan ada pendaftaran tagihan. Jadi masyarakat umum daftar tagihan kepada kurator. Nah, di situ akan ada satu proses yang namanya proses insolvensi. Jadi mereka bisa jual 2 bulan sejak insolvensi. Jadi begitu tank insolvensi, bank itu boleh jual. Dia jualan, dia bisa menjual melalui lelang, tetapi dia dibatasi 2 bulan. Nah, ini agak sangat krusial, Pak. Krusialnya itu bagaimana? Ini krusialnya, Pak. Jadi bank itu dia terikat kepada fase pengumuman. Jadi dia harus 2 kali pengumuman koran. Jadi pengumuman pertama, pengumuman kedua itu udah 28 hari. Jadi dia harus sangat in time gitu. Jadi begitu insolvensi, dia harus dapat penetapan insolvensi itu atau berita acara insolvensi supaya dia umumin di koran, dia dapat. Waktunya 2 bulan itu dia dapat. Nah, dia boleh eksekusi di situ. Nah, itu tips bagi bank. Jadi bank itu harus sangat melihat momentum di mana suatu perusahaan yang pilot itu dalam keadaan insolven. Jadi insolven itu adalah keadaan di mana hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Jadi dia tidak mampu melakukan itu. Dan ternyata setelah itu ada proses namanya insolvensi. Nah, saya mau kembali sedikit kepada yang tadi, pemberesan. Nah, pemberesan yang pertama menurut saya tadi lelang, Pak. Jadi bank itu dia nggak perlu masuk kepada proses PKPU atau pilot, dia boleh lakukan sendiri. Kemudian kadang dia bisa lakukan sesi. Jadi sesi itu dilakukan dengan begini. Contohnya begini, Pak Syengyet. Pak Syengyet. Yes. Saya ada hutang kepada Bapak 100 juta. Kemudian saya ada hutang ke Pak Edi 100 juta. Dan saya ada hutang ke bank 100 juta. Ada 300 juta saya hutang. Nah, Bapak sebenarnya boleh menjual tagihan Bapak kepada saya. Jadi Bapak misalnya tunjuk, misalnya satu, contohnya Pak Fikri. Bapak minta ke Pak Fikri, Pak Fikri, Pak Juncai ini ada hutang. Saya ada piutang sama Pak Juncai. Bapak mau beli nggak? Nah, biasanya Bapak jual itu di bawah harganya. Jadi misalnya hutangnya 100, Bapak jual misalnya 80. Pak Fikri beli. Nah, nanti Pak Fikri itu dapat menagih kepada saya. Jadi menjual piutang, anja piutang. Namanya sesi. Nah, di dalam KUH Perdata, pasal 613, sesi itu nggak perlu persetujuan. Jadi Pak Syengyet jual ke Pak Fikri, nanti kan Pak Fikri yang nagih ke saya. Pak Fikri itu nggak perlu persetujuan. Pak Fikri nggak perlu persetujuan saya. Jadi Pak Syengyet nggak perlu, Pak Juncai saya izin ya, tagihan Bapak saya jual ke Pak Fikri. Bapak nggak perlu. Nah, di 613 itu hanya sifatnya pemberitahuan, bukan persetujuan. Jadi, nah, apa yang terjadi adalah bank itu bisa melakukan sesi. Dia bisa jual piutangnya. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian, nah ini yang juga sangat menarik. Ada namanya anggunan yang diambil alih, AIDA. AIDA ini bisa melalui lelang, di bawah tangan dengan sukarela dan kuasa jual. Jadi umumnya bank kalau nggak mau ini, dia lakukan AIDA. Nah, di dalam masa 2 bulan setelah insolvensi tadi, dia AIDA. Dia AIDA kepada pihak lain. Nah, ini ada AIDA ini juga agak khusus. Dia ada masa-masa waktu pemberian kuasa dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau sedikit
saya sudah hampir siap, Pak Xiangyat. Mungkin setelah ini saya juga kepingin mendengar paparan dari guru kepailitan kita ya, Bu Elita. Saya 3 minggu lalu saya belajar, saya tanya, kalau kami Pak advokat, kami selalu bertanya kepada institusi, kepada pakar dan sebagainya. Karena kami ini juga masih belajar dan nggak semua tahu. Nah, saya tanya dengan satu profesor namanya Prof. Mariam Darus Badrul Zaman. Beliau adalah dosen saya, dosen kami di Fakultas Hukum. Mungkin cukup senior, mungkin juga dosen yang cukup lama. Nah, kemarin saya tanya kepada Prof. Mariam Darus. Nah, intinya adalah, Prof, bagaimana Vosmeyer ini bertentangan dengan apa? Kalau kita compare to COVID-19. Nah, Bu Mariam langsung menyatakan, Vosmeyer itu kahar, dia bisa membatalkan perjanjian. Tetapi COVID-19 itu manageable. Nah, poin yang disampaikan Ibu Mariam Darus itu sangat berdasar. Beliau menyatakan itu tidak bisa membatalkan atau mengakhiri perjanjian. Hanya bisa menunda. It is not termination, dia bilang. It is only a pending time. Jadi kalau misalnya dari COVID-19 ini dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, beliau sangat tidak sepakat. Beliau menyatakan hanya bisa menunda. Jadi cost and recost dan itunya masih on track and compulsory. Jadi compulsory itu wajib dilaksanakan walaupun ada COVID-19. Tetapi waktunya hanya ditunda. Nah, saya kepingin share itu kepada teman-teman di sini terkait dengan keadaan Vosmeyer ataupun pandemi COVID-19 ini. Ini tadi sudah Pak masa-masa penjualan bagi pemegang. Tidak saja pemegang hak tanggungan atau fidusia itu bank, tetapi pribadi dan badan hukum lainnya juga bisa. Ini tipsnya tadi. Jadi kalau untuk bank atau pemegang hak separatis atau bapak-bapak, saya ada teman satu Pak Hartono mungkin ya. Jadi bagi pemegang hak yang memiliki hak kebendaan separatis yang punya hak tanggungan, itu tipsnya adalah pantau kapan keadaan insolvensi itu ada. Nah, ketika insolvensi itu ada, segera lakukan penjualan within 2 bulan sejak insolvensi. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau tadi saya lihat ada teman-teman ya nasabah satu koperasi IS ya namanya. Koperasi IS ini masuk ke dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, saya ingin sharing tips sedikit. Mungkin kita pakai inisial ya, karena apapun itu ceritanya masih dalam satu proses PKPU. Jadi kita juga masih harus mengedepankan ajas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, saya lebih tertarik kepada koperasi IS ini. Kami dari Medan dan Jakarta, kami mewakili nasabah untuk mendaftarkan tagihan karena sudah pada fase penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, banyak pertanyaan, Pak Juncai, bagaimana kalau koperasi Indosuria ini yang dalam keadaan PKPU sementara, itu asetnya disita oleh negara. Nah, mungkin nanti kita boleh nanya ke Ibu juga. Kalau menurut saya, apa yang kita pakai di koperasi, di kasus First Travel, ini boleh karena sudah masuk ke internet dan sudah punya putusan hukum sampai di Mahkamah Agung. Nah, di dalam kasus ini, apa yang kita bisa lakukan adalah ini, Bapak Ibu. Jadi kalau asetnya disita dan ternyata, ingat ya, kalau itu disita berdasarkan proses pidana korupsi, itu harus dilakukan permohonan dalam masa waktu 2 bulan. 2 bulan sejak putusan itu dibacakan. Jadi ini dia di slide ini. Ini saya ambil dari jurisprudensi Mahkamah Agung. Tetapi itu di koperasi
ini bukan di koperasi IS, ini di kasus first travel. Nah, di first travel itu maksimum harus dilakukan upaya itu 2 bulan. Ya, itu berdasarkan pasal 31 Undang-Undang tentang Undang-Undang 31 tahun 99 ayat 2 itu menyatakan paling lambat 2 bulan sejak aset itu disita. Ya, paling lambat sejak aset itu disita dalam satu putusan pengadilan. Jadi dalam putusan tindak pidana itu, kalau asetnya disita oleh negara, itu masa waktu pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang merasa asetnya diambil, itu adalah 2 bulan. Itu untuk tindak pidana koperasi. Ingat ya, 2 bulan sejak dibacakan putusannya. Di tingkat PN, di tingkat pengadilan pertama. Jadi 2 bulan. Jadi kalau udah banding, udah kasasi, menurut saya itu terlambat. Tapi untuk tindak pidana korupsi. Nah, di koperasi IS, itu bukan tindak pidana korupsi, menurut saya. Nah, kalau asetnya disita, itu kan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kalau sudah, lakukan yang namanya ini, Pak. Verjet atau derden verjet. Ya, menurut saya, verjet atau derden verjet. Ajukan perlawanan atas nantinya, kalau dia disidangkan di pidana, atas hukuman tersebut. Jadi kalau ada tindak pidana pencucian uang, aset koperasi itu disita, ajukan namanya derden verjet atau verjet atas proses itu. Buktikan ke pengadilan, kita sebagai deposan yang memasukkan uang ke dalam perusahaan tersebut, yang menginvestasikan dana dan tidak dilakukan pembayaran, masuk ke dalam proses itu. Dan minta kepada hakim agar nanti ketika dilelang, kita berhak. Buktinya 2. Bukti deposito kita dan bukti pendaftaran tagihan. Nah, jadi ada 2 bukti. Bukti pendaftaran tagihan kita di saat ini di PKPU, atau nanti kalau udah pilot kan kita buktikan. Nah, satu lagi adalah slip deposito kita. Nah, itu menurut saya upaya hukum yang bisa kita lakukan. Sambil juga kita melihat kalau terkait koperasi IS ini ada lagi yang di PKPU atau dipilotkan, itu masuk. Daftarkan lagi tagihan di sana. Jadi kita daftar terus terkait itu. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah kita mendaftar di satu institusi yang sama kalau nantinya ternyata dia di PKPU? Menurut saya, kalau ada putusan PKPU itu kita daftar. Karena tagihan kita di yang pertama ini belum tentu menjamin haknya deposito. Hak si deposan itu. Contohnya di koperasi ini sekarang kita ada deposito misalnya 100 juta. Ya, 100 juta itu bagaimana? Ya, itu tagih di koperasi. Kalau nanti nilainya kecil-kecil dan sebagainya pari palsu di pembayaran itu nggak cukup, ada lagi yang PKPU, daftarin lagi. Itu menurut saya begitu. Nah, kembali lagi tadi yang contohnya ke Pak Siangyat dan Pak Edi dan bank yang tadi memberikan pinjaman kepada saya. Ketika saya nanti tidak melakukan pembayaran, aset saya, misalnya saya memiliki satu mobil, misalnya mobil yang saya sukai, misalnya mobil Avanza. Nah, mobil Avanza ini ketika pilot, mobil disita. Nah, pilot itu apa? Pilot itu adalah sita umum. Jadi mobil Avanza ini disita untuk membayarkan hutang kepada Pak Siangyat, kepada bank, kepada Pak Edi. Dan kalau tidak cukup, pari palsu akan turun dan sebagainya. Tetapi yang lebih kuat itu adalah itu hak tanggungan. Nah, tadi bank itu kasih saya uang 100 juta kan, kasih saya pinjaman. Dia ada memfidusiakan mobil saya? Ada. Ketika itu difidusiakan, hak itu sebenarnya tunjuk kepada bank. Tetapi kadang kalau operator, saya juga merasa miris bagi kreditur konkuren yang tidak dapat. Jadi saya selalu berdiskusi kepada kreditur separatis, boleh nggak kalau dibagi? Ya biasanya kreditur separatis nggak mau. Ya saya berdasarkan kebijakan mungkin saya akan alokasi sedikit untuk konkuren. Kalau tidak mampu melakukan itu. Jadi Pak Siangyat, Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya cukup ini ya Pak Siangyat. Sedikit gambaran dari saya apa yang terjadi saat ini. Terima kasih Pak Siangyat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak Junsai, SHM Hum.
yang telah memberikan paparan tentang kepahitan dan PKPU beserta contohnya. Semoga ini memberikan sebuah masukan dan bisa menjadi bahan diskusi bagi Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan ke pembicara kedua yang telah memiliki pengalaman, yang telah memiliki beberapa buku yang menjadi panduan untuk teori kepailitan dan PKPU. Waktu saya persilakan kepada Bu Elita untuk memberikan paparan tentang kepailitan dan PKPU. Silakan Bu Elita. Ya, terima kasih Pak Moderator ya. Yes. Saya sangat senang sekali nih melihat ada 67 partisipan akhirnya ikut bergabung. Ya, kita berharap pada webinar berikutnya mungkin lebih banyak lagi. Saya tidak akan banyak membahas hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Juncai tadi, karena memang apa yang dijelaskan tersebut adalah memang begitulah prakteknya di lapangan. Namun supaya kita balance juga, sebaiknya kita juga saya akan isi yang sedikit kosong tadi dari segi juridisnya, karena ya memang habitat saya kan memang di juridisnya ya Pak ya. Peserta webinar yang saya saya banggakan semuanya ya. Saya akan sapa dulu. Di sini saya lihat juga ada teman-teman, ada yang dari pengadilan juga ini ya, yang ikut bergabung ya dengan kita ya. Sangat senang sekali ya kalau ada yang bergabung dengan kita dari penegak hukum. Pada saat kita pandemik seperti ini, saya jadi kembali teringat pada tahun 1998. Saat itu mungkin ada peserta ya, adik-adik mahasiswa mungkin belum lahir atau masih SD mungkin ya. Waktu itu negara kita ini dilanda krisis moneter yang sangat parah ya. Jadi sangat parah, saya tidak akan ke politisnya. Dan pada saat itu sangat banyak sudah pelaku usaha maupun debitur yang secara de facto itu sudah boleh dikatakan bukan hanya insolven ya. Kalau kita cerita insolven itu tidak mampu membayar saja. Memang sudah pilot secara de facto. Nah, tapi secara de jure bagaimana? Ya, secara de jure bagaimana? Kreditur itu bingung, terutama yang dari kreditur asing ya. Ini pakai peraturannya peraturan apa? Kalau Violation Verordering itu kenapa kok sepertinya kita kembali ke zaman Bahola ya? Karena itu memang Violation Verordering itu adalah peraturan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda dulu. Nah, jadi singkat kata akhirnya keluarlah Perpu nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 yang sebetulnya adalah menggantikan Violation Verordering ini. Nah, tanpa kita membahas mengapa sampai Perpu segala macam, tapi saya ingin menekankan bahwa pada awal pertama kita Indonesia memiliki undang-undang kepailitan sendiri, semangatnya itu adalah semangat menagih hutang. Ya, semangat menagih hutang. Jadi sebetulnya kepailitan itulah yang menjadi penekanan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk melikuidasi harta dari debitur yang tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Nah, PKPU memang diatur, tapi PKPU itu sendiri sangat jarang tersentuh pada masa awal-awal pemberlakuannya. Nah, kemudian kita beralih ditinggalkan Undang-Undang nomor 4, kemudian yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Nah, kalau kita melihat bahwa sebetulnya semangat dari Undang-Undang kepailitan kita yang baru itu juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan semangat Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Tujuannya tidak lebih dari adalah kalau kamu tidak bisa membayar, debitur tidak bisa membayar, skema apa pembayaran yang akan dipilih? Pilot kah atau PKPU? Ya, jadi ini sangat relevan dengan tema kita hari ini, solusi pembayaran utang dan PKPU, solusi pembayaran utang, PKPU atau pilot, dan bagaimana akibat hukumnya. Saya tidak akan banyak bahas, saya nanti lebih senang kalau kita ini dari chatting ya, pertanyaan-pertanyaan yang
yuridis mungkin saya jawab, nanti yang sifatnya teknis praktis nanti Pak Junca yang akan menjawab, dan mungkin kita juga memiliki narasumber lain yang juga adalah peserta pada malam hari ini. Ya, jadi kita terbuka sajalah. Nah, peserta yang hadirin semuanya, kalau kita lihat ya, pilot itu apa? Pilot itu sebetulnya sita umum. Nah, kalau sita umum ya tujuannya itu sudah jelas. Tujuannya adalah untuk melikuidasi. Nah, kalau PKPU bagaimana? Apakah itu pilot? Tidak, ya. Jadi undang-undang sendiri dia membuat perbedaan yang sangat tegas. Tapi memiliki persamaan. PKPU dan kepilotan. Kenapa orang kalau misalnya dia tidak sanggup membayar hutangnya, itu tidak digugat saja ke pengadilan, ya. Ya, kalau cuman krediturnya satu, ya silahkan gugat ke pengadilan. Kalau dia cedera janji, tidak membayar hutang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjiannya. Tapi bagaimana kalau krediturnya itu lebih dari satu, dua, lebih dari dua malah. Nah, kita banyak melihat bagaimana contoh-contoh kasus seperti First Travel, kemudian Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa, itu nasabahnya ribuan. Saya dulu juga pernah menangani hal yang sama, ribuan nasabahnya. Jadi kalau digugat, ya masa digugat satu-satu. Dan kita tahu kalau gugatan itu kan sifatnya adalah dia individual dan memakan waktu yang sangat lama. Jadi orang cenderung menggunakan kepilotan karena memang syaratnya itu adalah concursus creditorum. Nah, concursus creditorum itulah yang membedakan mengapa debitur yang sudah tidak sanggup membayar hutangnya, yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, nah, jadi ada ya, bukan sembarang hutang, itu menempuh pembayaran utangnya melalui kepilotan dan bukan dengan gugatan. Karena itu tadi, terpenuhi ada concursus creditorum. Kalau tidak terpenuhi concursus creditorum bagaimana? Ya pengadilan niaga akan menolak. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan jalan kepilotan. Nah, makanya kita melihat bahwa undang-undang kepilotan ini juga karena memang dia begitu cepat penyelesaiannya, kerap digunakan orang untuk jalan pintas menagih hutang. Sebetulnya itu harus ditempuh dengan gugatan, mereka tempuh dengan permohonan pilot. Nah, ini kan tidak fair ya, tapi di situ biasanya hakim-hakim di pengadilan niaga itu mereka itu cerdas-cerdas dan melihat, oh ini tidak bisa. Nah, jadi biasanya penolakannya itu karena apa? Karena di situ mengandung sengketa. Ya, mengandung sengketa, tidak mudah pemeriksaannya. Kenapa tidak mudah? Karena memang kalau di pengadilan niaga selesai itu 60 hari, kasasi itu 60 hari. Mengapa 60 hari? Karena memang dibandingkan 5 bulan untuk menyelesaikan perkara perdata, karena pembuktiannya itu sangat sederhana. Yang dibuktikan itu apa? Yang dibuktikan itu cuma satu, ya. Debitur itu memiliki lebih dari 2 kreditor. Kalau cuma satu, ya nggak bisa, tidak terpenuhi concursus creditorum. Ya. Nah, kedua, utang yang dituntut yang tidak dibayar itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau hutangnya itu belum jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak terpenuhi unsurnya, ditolak kepilotannya. Membedakannya dengan mengapa kok gugatan prestasi? Karena memang debitur yang tidak membayar hutang sudah cedera janji dong, tapi kenapa harus melalui kepilotan? Nah, itu tadi, karena memang dia memiliki banyak kreditor. Nah, putusan pilot ini, ya, dari sekilas balik dulu, kenapa melalui kepilotan? Karena satu kreditur saja memohon pilot, itu putusannya itu bersifat erga omnes, berlaku bagi semua kreditur lainnya yang tidak ikut mengajukan permohonan pilot. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa permohonan pilot ini dia bukan menyelesaikan satu sengketa, ya. Jadi kalau di situ ada sengketa, better gunakan saja gugatan perdata. Nah, kemudian bagaimana dengan PKPU? Apa bedanya? Nah, bedanya itu persamaannya lah dulu. Kalau persamaannya sama-sama memang juga concursus creditorum. Kalau tidak concursus creditorum, ya tidak bisa. Hanya saja ada sedikit perbedaannya. Kalau kita melihat ketentuan pasal 222, tidak usah buka buku lah ya. Pasal 222, di situ dia memang persyaratannya itu ini yang
sampai sekarang ini harus didudukkan pada posisinya, ya. Bukan karena dia dia sudah insolven, ya, dalam pengertian kita nanti akan bahas masalah insolven itu agak sulit memang. Di situ disyaratkan debitur bisa dia mengajukan permohonan PKPU ketika dia memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi dia ada diperkirakannya ke depannya. Nah, peserta seminar lainnya pasti kalau di bidang bisnis sudah tahu. Saya sepertinya ini nanti 2 bulan lagi tidak akan bisa membayar utang saya yang sudah jatuh tempo. Nah, bagaimana caranya? Sementara hutang-hutang saya itu sudah banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Juncai dengan jelas sekali. Jadi itulah perbedaannya dengan kepailitan. Kalau kepailitan memang dia sudah tidak membayar, ya. Nah, makanya ini redaksi dari undang-undang ini dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo. Ini sama dengan permohonan PKPU yang bisa diajukan oleh kreditur. Nah, saya sepakat dengan Pak Juncai tadi. Sebetulnya PKPU itu adalah hak kredit debitur, ya. Kenapa mesti kreditur yang mengajukan PKPU? Makanya tidak heran kita melihat, ya, ada seorang lawyer terkenal, ya, kalau nggak salah Pak Junifer Girsang itu, ya, dia mengajukan PKPU terhadap satu perusahaan. Perusahaan ini cukup besar, ya. Perusahaan ini cukup besar yang juga adalah merupakan kliennya dia. Alasannya mengajukan permohonan PKPU apa? Hanya karena perusahaan ini tidak membayar success fee. Coba. Nah, ini kan sudah keluar dari konteks bisnis, ya. Tidak membayar success fee. Kenapa harus PKPU? Ini memprihatinkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena PKPU itu di dalam undang-undang kepailitan kita itu jangan dikira itu jalan aman. Ya. Kalau kepailitan oke, jelas, ya. Dia sita umum, nanti akhirnya dia ada 2. Pembayaran utang kalau kita memilih kepailitan bisa 2 pembayarannya. Pertama, kalau tercapai perdamaian, maka pembayaran utang itu akan ditempuh sesuai dengan isi perdamaian. Ya, tidak jadi insolven. Nah, ini. Jadi kita jangan dulu membahas insolven ini, ya, common law system, ya. Nah, tidak jadi insolven. Pembayaran utangnya bagaimana dong ditempuh? Ya sesuai dengan composition plan itu. Apa yang ditawarkan oleh debitur di situ? Apakah pembayaran penuh? Apakah penyerahan harta? Diserahkan semuanya asetnya kepada kreditur. Nanti krediturnya yang akan mengeksekusi sendiri dan mengambil pembayarannya sendiri. Nah, kurator di situ tidak lagi ini. Jadi itu dilakukan sendiri oleh para kreditur. Atau yang kedua, kalau tidak tercapai perdamaian, atau debitur sama sekali tidak mengajukan perdamaian, sementara rapat pemberesan, rapat verifikasi utang sudah selesai, sudah berakhir, sudah selesai, sudah ada daftar utang, daftar piutang, tapi debitur tidak mengajukan perdamaian juga, pembayaran secara berdamai, ya, menurut saya ini. Nah, itu dia langsung insolven. Atau dia ada mengajukan perdamaian, tapi setelah dilihat-lihat sama krediturnya, ini omong kosong saja ini tidak benar ini, tidak terjamin nih pembayaran kita, ini tidak betul ini. Nah, di situ dalam rapat kreditur nanti, seperti disebut oleh Pak Juncai tadi, akan ada rapat-rapat kreditur, itu mereka akan memutuskan, menolak perdamaian. Kalau ditolak perdamaian, sudah insolven. Nah, bisa jadi juga perdamaian ini sangat menjanjikan. Kreditur sangat yakin, ya kita terima saja, setujui, ya, setujui. Tapi masih ada satu lagi, harus dihomologasi atau disahkan oleh pengadilan. Masuklah pengesahan ke pengadilan. Nah, hakim melihat ini kayaknya ini perdamaiannya ini akal-akalan saja ini banyak merugikan, ini nggak benar ini. Nah, kemudian ada lagi mungkin syarat-syarat untuk disahkannya suatu perdamaian, menurut hakim ini tidak terpenuhi, ditolak pengesahannya. Nah, bagaimana kalau terjadi ditolak pengesahannya? Penolakan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Nunggu lagi kita 60 hari, ya. Nah, setelah kemudian turun putusan ternyata dikuatkan, maka dengan dikuatkannya putusan homologasi, otomatis setelah terjadi
yang namanya insolven. Kalau itu terjadi insolven, satu-satunya cara pembayaran utang yang ditempuh adalah dengan melikuidasi seluruh harta benda dari debitur. Jadi paham kan kalau kepailitan itu ya memang tujuannya untuk likuidasi, untuk pemberesan, kecuali ya tercapai pembayaran secara berdamai. Nah, ada mungkin pertanyaan seperti ini, Bu, bagaimana kalau sudah dinyatakan pailit, berhenti nggak usaha debitur itu? Berhenti nggak usaha saya? Ya, nah, memang ketika awal-awal pertama undang-undang kepailitan itu diberlakukan, banyak ya kita lihat praktek yang salah-salah kaprah ya. Apalagi waktu itu kita ingat ada satu perusahaan asuransi yang cukup besar ya, dengan apa namanya kerjasama dengan Kanada ini kalau nggak salah ya, itu malah menjadi kontroversial karena berhenti, kegiatannya berhenti. Padahal di dalam undang-undang kepailitan itu sendiri itu tidak ada disebutkan bahwa operasionalnya itu akan berhenti. Tapi harta benda, ya aset-aset itu berada di bawah sita umum. Apa sih artinya sita umum? Sita umum itu tidak bisa lagi, ya dia stay freezing, ya, freezing. Dia tidak bisa lagi dialihkan, tidak bisa dijual, ya tidak bisa dijual. Bahkan kalau ada eksekusi, ya eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah diumumkan, tinggal dieksekusi saja. Tinggal datang saja jurusita ke tempat, ke lapangan, ke site-nya itu, tinggal membacakan penetapan. Itu, bahkan yang seperti itu harus dihentikan, ditunda. Kecuali ya hakim pengawas memberi izin eksekusi. Lalu mungkin eksekusinya jual lelang, silakan jual lelang. Tapi hasil jual lelangnya itu tidak diberikan kepada orang yang pemohon eksekusi. Masuk dia ke budel pailit, disimpan di rekening budel pailit atas kurator, disimpan di situ, jadi tidak diserahkan. Nanti akan ya itu sebetulnya. Nah, apakah kemudian dengan adanya kepailitan itu kekuasaan dari pengurus perseroan jadi berhenti sama sekali? Nah, ini juga tidak dijelaskan undang-undang kita, ya. Tapi yang jelas, ya, bahwa setelah debitur itu pailit, dia tidak lagi berwenang untuk harta bendanya. Boleh nggak, Bu, dia mengajukan gugatan? Ada hartanya di sana dikuasai orang, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan kurator yang akan melakukan. Boleh dia mengajukan permohonan cerai kalau dia debitur perorangan. Karena sebelum menyatakan pailit, mereka itu memang sudah ribut terus. Boleh, dia apa permohonan cerai? Ya, kalau dia sifatnya hukum kekeluargaan, dia tetap berwenang. Tapi kalau menyangkut harta bendanya, hukum harta benda, dia tidak boleh lagi. Bahkan kalau dia misalnya perorangan, dia tidak bisa kok menerima dengan bebas, menentukan sikap. Itu harus kurator yang melakukan. Menerima budel atau tidak. Kenapa? Resiko bahaya. Ya, terima saja kalau dia menerima warisan kan sama dengan menerima utang juga. Nah, kalau dia menerima utang, utang itu jadi apa? Nanti jadi utang budel pailit. Jelas membuat pembatasan, itulah yang namanya sita umum. Seperti itulah sita umum. Nah, kembali kita kepada apakah karena ada ketentuan pasal 104. Nah, disinilah kewenangan kurator. Nah, disinilah seorang kurator itu tidak boleh, sebetulnya dia kurator yang abal-abal ya istilahnya. Ada ya, walaupun di situ instansi yang apa, manajerial apa segala macam. Kenapa? Karena undang-undang memberi suatu kewenangan sangat mulia dan sangat penting kepada kurator. Debit pilot ini. Istilah itu Pak, ongoing concern. Ya Pak Junce ya, ongoing concern. Jadi ini kurator bisa meneruskan dengan kewenangannya sendiri. Jadi dalam permohonan pilot, apabila misalnya utangnya itu cukup besar atau ini debiturnya ini perusahaan besar, itu biasanya
satu susunan dari panitia kreditur. Nah, kalau ada panitia kredit, izin panitia kreditur, jadi dia berdiskusi dong dengan panitia kreditur. Nah, kalau perseroan direksi sama pengurus atau pengurus dengan komisaris, dengan pemegang saham. Nah, ini tidak jelas diatur di dalam undang-undang kepailitan kita. Bahkan di dalam undang-undang perseroan terbatas juga tidak ada diatur. Nah, selaku salah satu kota penyusun RUU kepailitan, saya masukkan itu. Jadi kepailitan terhadap badan hukum itu harus dibedakan dengan kepailitan orang perorangan. Perorangan gampang, di istri mereka itu tidak pisah harta, ya udah harta istri juga ikut jadi betul pailit kan begitu. Nah kalau perseroan misalnya, korporasi misalnya, atau badan hukum, bagaimana kalau yang pilotnya itu subsidiary, penjamin hutangnya itu holdingnya? Bagaimana? Bisa nggak dituntut ini penjamin hutangnya ini holding ini sebagai untuk membayar kalau tidak cukupi? Nah ini kan tidak secara rinci di situ ya. Nah jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu. Tadi sampai mana saya ini Pak Moderator? Halo, ya Bu Esta masih boleh masih kepailitan ya? Berapa menit lagi saya? Berapa menit lagi? Jadi tidak bermerta berhenti ya Bapak dan Ibu sekalian, boleh diteruskan. Bahkan ya ini unik sekali. Setelah keadaan insolven pun undang-undang memberi kesempatan ya, tapi khususnya kepada kreditur konkuren ya untuk menentukan ini perusahaan masih going concern. Kita berpikir gimana sudah insolven kok going concern, kan nambah biaya-biaya saja ya, biaya operasional itu nanti membebani harta pailit, tapi tujuannya bukan di situ sebetulnya ya, di dalam undang-undang kepailitan. Tujuannya adalah supaya ya kalau ada pemberesan harta pailit itu tidak dijual piece by piece. Ya, jadi kalau misalnya status perusahaan ini masih ongoing concern, goodwill-nya itu masih bisa dijual. Jadi harganya lebih banyak, bisa. Nah, karena kenapa? Undang-undang kepailitan sendiri menyatakan ya, kurator tidak boleh menjual seluruh harta pailit ya apabila statusnya ongoing concern. Dijualnya itu digunakan saja, misalnya mobil rongsokan, ada di situ tanah yang tidak digunakan, itu tidak boleh. Nah kalau ada pabrik, ada mesin-mesin yang sedang digunakan, boleh nggak dijual? Tidak boleh, ya. Karena sedang digunakan untuk concern. Nah disinilah tak keadilannya itu undang-undang kepailitan kita. Oke, tadi kalau lelang sudah disebutkan oleh ini oleh Pak Junca ya, saya juga di dalam buku saya yang ketiga itu yang ketiga pengurusan dan pemeriksaan harta pailit itu di situ sudah jelas saya uraikan. Maaf ya, bukan maksudnya promosi ya ini, tapi memang keilmuan itu harus kita bagi dan saya sudah tuangkan semua di situ. Silakan Bapak dan Ibu kalau ingin baca ketentuan mengenai buku 3 tersebut. Nah, saya akan ke PKPU ya, Pak Moderator sebentar saja ya. Silakan Bu. PKPU ini bagaimana? Tujuannya apa sih sebetulnya oleh Undang-Undang Kepailitan? Tujuan reorganisasi utang, ya sederhana sajalah ya. Tujuannya itu sebetulnya tidak hanya di kesempatan yang memperkirakan membayar akan jatuh tempo, ya. Jadi kita anggap saja dia sedang mengalami lack of liquidation. Jadi dia sedang mengalami kesulitan uang liquid, ya. Jadi kalau kita melihat ini, saya tidak bahas di sini karena terlalu panjang ya. Itu kan insolven kita bisa melihat ada dua pendekatan di situ ya. Jadi ada yang melalui cash flow test, ada yang melalui balance sheet test. Yang mana kita nilai ini? Makanya undang-undang sendiri mengenai keadaan insolven itu tidak dikait-kaitkannya dengan cash flow test sama maupun balance sheet test ini. Nah, ini sifatnya harusnya hanya dimiliki oleh debitur, bukan kreditur. Seperti kata Pak Junce tadi,
Ya apa relevansinya kalau bank mengajukan PKP debiturnya? Ya pasti dia bisa memiliki hak parate eksekusi. Pilot pun begitu. Apa relevansinya kreditur separatis mengajukan permohonan pilot? Dia toh bisa jual barang jaminan sendiri. Bahkan undang-undang kepailitan juga sangat mengistimewakan kalau dia sudah jual sendiri setelah insolven, masih ada. Ternyata harga jualnya itu tidak bisa menutupi seluruh piutangnya, dia bisa mengajukan piutang yang tidak dibayar lunas sebagai piutang konkuren tanpa kehilangan hak parate eksekusinya. Dan bahkan setelah dia jadi piutang konkuren, di dalam rapat dia memiliki hak suara. Ya, kalau dalam rapat dalam kepailitan kreditur separatis itu tidak bisa mengeluarkan suara, ya, tidak bisa rapat-rapat yang umum yang memang seluruh kreditur bisa memberikan suara. Nah, ini juga sudah saya bahas secara apa di buku kedua itu ya, rapat-rapat kreditur. Tidak akan saya bahas lagi di sini. Nah, jadi PKPU itu sebetulnya itu memang hak kreditur. Jadi makanya undang-undang memberi undang-undang kepailitan memberi keistimewaan 3 hari setelah didaftarkan. Nah, ada dong orang mengatakan, Bu, apa pengadilan wajib tetap harus diputus? Oh tidak. Ya, walaupun undang-undang bunyinya wajib, tapi PKP itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Ya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang ini ditujukan pada debitur yang kebelet. Kebelet, dia takut dia dituntut, takut dia digugat, takut dia dipilotkan. Nah, bagaimana kalau ketika dia mengajukan PKPU, ada dong krediturnya, ini kawan ini sudah nggak benar ini, kita mohonkan aja pilot, dimohonkan pilot. Boleh nggak? Nggak bisa. Nah, maka itu PKPU itu digunakan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, bagaimana kalau dia setengah dimohonkan pilot, boleh nggak dia mengajukan PKPU debitur ini? Dia pikir, wah bahaya saya ini kalau pilot, bisa dijual nih seluruh harta saya, sebenarnya saya masih bisa ini. Dia memperkirakan masih bisa. Boleh nggak dia minta PKPU? Boleh. Dia ajukan, namanya counter kepailitan. Dikabulkan nggak? Tengok dulu. Ya, semua syarat untuk PKPU terpenuhi. Syarat kedua, timingnya. Ya, undang-undang kepailitan itu ya permohonan PKPU harus diajukan pada para pemeriksaan permohonan pilot. Kalau sudah mau putusan itu nggak bisa lagi, ya. Jadi ada timingnya. Ini harus diingat, ya. Jadi jangan sembarangan. Oh saya counter saya pilotan ini, kan mending saya minta PKPU. Itulah pentingnya itu sebetulnya memberi kesempatan debitur. Jadi tujuannya sih bukan, sebetulnya PKPU ini tujuannya bukan sita umum ya, makanya kalau sudah dia menempuh PKPU seperti kata Pak Junce tadi, paling lama itu selama 45 hari. Selama 45 hari itu nanti tidak ada satupun yang boleh menuntut dia membayar hutangnya. Ya, di sinilah selama 45 hari ini dia akan berusaha bagaimana supaya meyakinkan para kreditur bahwa ini dalam pertama saya juga sudah kemukakan. Saya bagaimana kalau kalian ini kalian itu di swap jadi masuk jadi saham di perusahaan saya. Ini prospeknya ke depan mungkin cerah. Jadi banyak ya hal-hal saja yang bisa dikabulkan. Kalau misalnya para kreditur, ini kalau PKPU beda dengan kepailitan ya. Kalau perdamaian di kepailitan yang foto konkuren ya, itu kreditur konkuren, kreditur yang piutangnya itu ya. Jadi kalau bank misalnya ada pemegang hak tanggungan, fidusia segala macam tidak ikut voting. Nah, tapi kalau di PKPU semua kreditur ya, semua kreditur itu separatis dan konkuren, mereka itu punya hak suara untuk voting perdamaian tersebut. Nah, makanya kenapa saya mengatakan sebetulnya PKPU itu hak dari debitur saja, jangan dikasih kepada kreditur. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ya setelah PKPU diberikan, para kreditur itu sepakat memberi PKPU tetap ya, tidak jadi dia pilot.
lepas dari mulut harimau, ya. Disitulah nanti akan digodok perdamaian. Tapi kalau para kreditur setelah diberikan 45 hari saja mereka itu masih tarik menarik mengenai ini diterima apa tidak perdamaian, belum lagi rapat RUU PS luar biasa segala macam, kalau ada kreditur yang harus itu kalau mereka tidak sepakat memberi PKPU tetap, kemana larinya debitur ini? Push, pilot langsung. Ya, jadi automatically dia itu pilot. Demi hukum dia nyatakan pilot kalau tidak diberi PKPU tetap. Setelah diberi PKPU tetap pun masih banyak lagi ada celah-celahnya. Kalau tidak salah ada 5 kondisi yang mengakibatkan debitur yang sudah diberi PKPU tetap pun masih bisa kemungkinan untuk menyatakan pilot demi hukum. Ya. Undang-undang kita masih seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian, makanya tidak mengherankan kita melihat bahwa first travel pada awalnya kan PKPU ya, tapi endingnya jadi kemudian kita lihat lagi awalnya itu kan PKPU juga ya, kemudian Cipaganti juga ya, itu awalnya itu dari PKPU tapi pilot. Kenapa? Karena itu tadi ya, jadi banyak hal yang menyebabkan mereka itu pilot. Bisa saja sudah disetujui perdamaian tapi ternyata debitur tidak memenuhi isi perdamaian, ya, tidak dimenuhi isi perdamaian tersebut. Ya pilot kalau dikabulkan oleh hakim pembatalan perdamaiannya, ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Juncai tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua pada seminar yang singkat ini. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Presentasinya wawasan dari Ibu Elita yang luar biasa, semoga menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Nah, yang bertanya di kolom grup chat ini sangat banyak sekali ya. Sepertinya kita perlu untuk membahas satu persatu sampai tuntas, dan saya juga sangat berterima kasih karena sampai sesi kedua after presentasi dari Bu Elita, mayoritas masih bertahan, ada 67 partisipan Bapak Ibu yang masih bertahan, artinya ingin tahu sebenarnya lebih detail lagi tentang kepailitan dan PKPU. Memang ini adalah topik yang sangat menarik. Ya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari Pak Henry. Untuk sebuah perusahaan CV Komanitir Venoskap di kepailitan, dipilotkan apakah harta pribadi pemegang saham ikut disita? Pak Juncai dan Bu Elita. Ini pertanyaan pertama. Untuk CV, apakah dipilotkan harta pribadi bisa ikut disita? Silakan Pak Juncai terlebih dahulu. Ya, mungkin saya sekalian nanya ke Bu Elita nih, Bu. Cari kesempatan, Bu. Ini orang Medan kan, Bu. Jadi kebetulan kan saya nyari kesempatan juga nih kepada Ibu. Jadi selain tadi itu, Bu, pertanyaan dari saya juga mau nanya ke Ibu ini. Jadi kalau murid bertanya ke gurunya, Bu, aduh ini kadang-kadang klien kan tanya saya kan, Bu. Nah, tempat kami bertanya ini hanya ada 2, Bu. Ke Ibu dan ke buku Ibu. Jadi kebetulan, Bu, apakah buku keempat tentang kepailitan sudah keluar, Bu? Untuk itu, Bu. Masih on progress ya, karena saya memang berusaha di situ nanti akan dibahas juga apa perbedaan one prestasi dengan permohonan pilot ya, kenapa, jadi mungkin nanti isinya berbeda, jadi masih on progress lah, barangkali ya tahun ini mudah-mudahan bisa dikeluarkan Pak. Amin, amin ya Bu. Bu, kami kepingin nanya tentang ini Bu, bagaimana sebenarnya ongoing proses walaupun suatu perusahaan sudah pilot tadi Bu, itu sangat sering terjadi Bu. Jadi walaupun di dalam voting PKPU tersebut dan ternyata sudah pilot, itu bagaimana sih sebenarnya Bu proses ongoing proses itu Bu setelah dia dinyatakan pilot? Mungkin itu Bu. Oke ya, ini pertanyaannya sangat menarik sekali dan memang kita beruntung sekali ya, karena pada hari ini saya melihat salah satu sahabat saya nih ya, Bernard Nenggolan ya, dia juga ada hadir sebagai peserta kali ini. Hai Bernard ya, Pak Bernard, tapi dia nggak muncul wajahnya. Mengenai itu ya, saya ingat Pak Bernard ini adalah salah satu kurator yang berhasil
waktu itu kalau nggak salah ya apartemen ya yang penyelesaiannya itu. Nah dia sampai waktu itu sampai kita juga mengundang beliau itu menjadi pembicara ya di dalam satu sesi di kepelatihan niaga mengenai pilot. Nah, ongoing concern ini memang di dalam undang-undang kepilotan kita, nanti sharing ya Pak Bernard kalau bisa, di dalam undang-undang kepilotan kita itu hanya ada 3 pasal. Ya. Sebelum insolven 104, kemudian setelah insolven ada lagi 184 sama 187 kalau saya nggak salah, nanti dikoreksi. Nah, di situ memang tidak ada disyaratkan syarat-syaratnya apa saja. Ya, jadi memang di sini kurator itu diberi kewenangan sepenuhnya. Dia ini mau menjalankan ongoing concern ini atas izin kreditur. Kalau nggak ada panitia kreditur, hakim pengawas dong. Nah, saya punya pengalaman ya sedikit untuk itu ya. Jadi waktu itu ada satu kepilotan ini, kurator ini ingin menggunakan kewenangannya yang di 104 tersebut. Nah, dia kebetulan tidak ada di situ panitia kreditur, karena ini memang debiturnya debitur apa ya, debitur kecil-kecilan lah ya, seperti itu. Nah, dia sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepilotan kan harus izin dari hakim pengawas. Nah, waktu dia datang ke saya mengatakan dasarnya itu melakukan itu apa? Nah, dia bilang saya melihat ini prospeknya bagus. Ya, prospeknya itu apa? Paling tidak harus ada pernyataan ya dari ahli lah ya, kita bilang kalau tidak akuntan publik yang menyatakan bahwa ini sudah diauditnya dan ini 1 tahun ke depannya itu masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatannya tersebut berlanjut. Apabila tidak kan nanti malah membebani harta pilot kalau misalnya beroperasi terus, ternyata rugi terus. Nah, setelah dia melakukan itu, ya kemudian ada dari waktu itu dari akuntan, ternyata kenapa dia minta diteruskan. Jadi ini pabrik ini dia sedang memproduksi sendal itu kulit. Nah, dia waktu dinyatakan pilot, dia sedang memproses pesanan dari krediturnya di luar negeri. Nah, apabila itu tidak diteruskannya, ini kan menjadi utang dia. Kenapa? Karena sudah ada down payment-nya itu 50%. Nah, kalau dia misalnya meneruskan produksi tersebut, dan itu hitung-hitungannya sangat jelas sekali. Ya, hitung-hitungannya sangat jelas ditunjukkan kalau ini jadi dikirim, kemudian akan ada pembayaran, ini akan menambah nilai dari harta pilot. Nah, saya kasih apresiasi ya sama kurator yang demikian ya. Jadi memang kurator itu jangan cuma hanya dia itu mengumpulkan harta pilot, model pilot, kemudian menilai nanti kalau saya ini jual berapa fee saya, tidak. Justru dia itu kalau dia bisa meningkatkan nilai harta pilot, di situ sebetulnya sisi dari kemanusiaannya ya. Nah, jadi salah satu yang kalau pengalaman, salah satu yang kita gunakan itu adalah ada memang semacam pendapat ahli yang menyatakan bahwa 1 tahun ke depannya ini masih. Dan kemudian kita melihat keadaan di lapangan, apakah memang relevan ini diteruskan apa tidak. Kalau memang dari awal memang usahanya sudah mati, dalam artian memang sudah sama sekali insolven, sudah pilot secara de facto, ya harus hati-hati juga diteruskan. Jangan-jangan nanti memulai usaha baru dengan alasan memulai usaha baru, kurator akan minta izin untuk meminjam, boleh kan? Kurator ini hebat loh, sudah nyatakan pilot aja dia dikasih undang-undang kepilotan loh untuk minjam lagi ke bank dan menganggunkan barang hard budel pilot yang belum diikat oleh jaminan. Syarat bahwa dalam rangka kelangsungan usaha boleh dia jual. Nah, bahkan dia juga kurator boleh jual itu harta sebelum insolven. Harta yang mana yang dijual? Misalnya ada satu harta yang perawatannya sangat tinggi misalnya. Kan itu biaya perawatan membebani budel pilot. Boleh nggak dia menjual padahal belum insolven? Boleh. Undang-undang mengatakan demikian, boleh. Jadi banyak sekali sebetulnya kewenangan kurator tersebut, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Juncai, tapi kalau ongoing concern setelah insolven itu tujuannya hanya satu ya, untuk supaya budel pilot itu tidak dijual piece by piece, tapi dia dijual dalam satu kesatuan, satu paket supaya penjualannya lebih banyak lagi hasil penjualannya. Demikian. Makasih Bu, makasih.
Saya lanjut. Sebelumnya saya mohon izin sebentar, karena sebenarnya jadwal kita sampai jam 9. Karena topik ini sangat hangat, dan sampai saat ini masih mayoritas yang bertahan. Apakah saya boleh izin untuk menambah waktunya? Bu Elita? Ya, saya senang sekali, Bu. Karena ini momen yang sangat luar biasa nih. Antusiasme dari partisipan sangat antusias, sehingga pertanyaannya sangat banyak sekali. Boleh kita extend setengah jam? Ya, saya melihat ini bertahan nih 68 ya. Yes, luar biasa. Ini bertahan 68, tapi extend maksimal berapa? Mohon izinnya. Tapi mungkin ada dua solusi ya, kalau saya boleh ini. Mungkin kita akan lanjutkan dengan yang ketiga, begitu ya. Jadi nanti kita lebih fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat ini. Nanti boleh kita pilih. Sayang saya tidak punya buku lagi persediaan. Kalau ada persediaan buku, mungkin saya akan kasih hadiah nih sama yang pertanyaan dibacakan. Oke. Baik, Bu. Kalau begitu, saya mohon izinnya 10 menit ya. Tambah waktunya. Gimana? Saya oke, Bu. Saya mungkin 20 menit, 30 menit saya oke. Ibu bisa berapa menit? Ya, silakan saja. Saya ini kan hari libur, Pak. Kerja ya, jadi bebas. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi maksimal 9.30 atau 9.15, Bu? Bagus ya? Tadi kata Pak Junce 20 menit. Ini peserta memang masih antusias nih ya? Masih antusias, sangat antusias ya. sekali. Kalau masih ya nggak apa-apa, kita tambah 20 menit, nggak apa-apa. Oke ya, 20 menit nanti ya mohon maaf kalau maksimal jawaban yang bisa diberikan. Tapi nanti saya akan berikan nomor handphonenya Pak Junce, nanti akan yang memberikan jawaban-jawaban jikalau nanti Bapak Ibu masih membutuhkan jawabannya ya. Oke, Bu, yang tadi ada satu pertanyaan mengenai CV. Apakah dipilotkan harta pribadi pemegang saham itu bisa ikut disita? Ya, CV ini kan nature-nya ya, dia itu bukan badan hukum. Ya, dia bukan badan hukum, tapi dia memiliki sifat keperdataan. Jadi CV ini kan biasanya ada 2-3 orang sepakat, yuk kita dirikan usaha, yuk kita usaha catering misalnya ya. Kita bikin apa? Ya bisa dia CV, dia bisa juga firma. Tapi karena ini CV, saya akan fokus kepada CV. CV itu komanditer Finansat ya. Di situ ada modal ya, dan ada orang yang memutar modal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada pemilik modal, komanditer, sama yang orang yang melakukan melakukan usaha tersebut. Nah, kalau misalnya ya kita ada CP, dia memiliki banyak utang, akhirnya dimohonkan pilot. Bagaimana ini kedudukan ini orang yang menjalankan CP tersebut dengan orang yang punya modal? Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa harta pribadi mereka itu akan dijadikan modal pilot. Kita lihat perjanjiannya, ya. Jadi ketika mereka membuat perjanjian mendirikan CP tersebut, dilihat dulu, ya, bagaimana sejauh mana keterlibatan dari pemegang modal ini. Dan kemudian dilihat lagi utang yang menjadi jatuh tempo itu, kita lihat lagi perjanjiannya. Apakah di situ yang melakukan pinjam meminjam tersebut ya dengan nama CP ini adalah pihak yang melakukan pemutaran ya. Ini bagaimana? Apakah ini CP ini punya harta enggak? Kan begitu sekarang. CP ini punya harta. Punya ya, dia punya harta, tapi hartanya itu tidak terbatas seperti terbatas ya. Jadi asetnya PT itu dia hanya sampai aset PT yang terdaftar atas nama PT itu sendiri sebagai aktifnya atau pasifnya. Kalau CP, kalau misalnya tidak mencukupi, itu langsung yang menjalankan CP tersebut harta pribadinya ikut dia. Nah, bagaimana dengan yang pemilik modal? Apakah dia juga ikut bertanggung jawab? Lihat dulu. Ketika dia melakukan peminjaman tersebut, dia ternyata menjadi penanggung utang, dan dia menjadi penanggung utang, dia ikut
ya penanggung utang itu ya kehilangan hak istimewanya apabila orang yang ditanggungnya itu debitur in person itu dinyatakan pilot. Jadi bisa kepada si penanggung hutang ini. Tapi apakah dia dinyatakan sama-sama dinyatakan pilot? Oh tidak. Makanya kembali lagi dilihat bagaimana perjanjian ketika mereka mendirikan CP. Biasanya kalau di pengadilan kita itu lihat mana ini akte pendiriannya ini. Kita lihat ya sampai sejauh mana ini kewenangan sama dari pemilik modal. Jangan nanti pemilik modal ini dia itu tidak mau bertanggung jawab kalau ada utang CP. Nah, makanya di situ kita melihat bila misalnya jelas bahwa ini semuanya modal disuruh dilaksanakan oleh yang melaksanakan modal yang di lapangan, maka permohonan pilotnya juga harus ada izin dari pemegang modal tersebut. Seperti itu kira-kira Pak, ya yang bisa saya jelaskan. Baik, semoga memberikan jawaban yang diterima dengan baik. Saya lanjut ke jika sebuah perusahaan telah ditetapkan sebagai di PKPU, hal-hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan direksi perseroan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus perseroan. Ini lebih kepada sepertinya Bu Elita ini ya. Ya, tugas. Tadi saya sudah singgung juga ya bahwa undang-undang kepailitan kita ini dia diberlakukan pada semua orang ya, pada semua subjek hukum. Apakah dia perorangan maupun dia perseroan, badan hukum ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa undang-undang kepailitan itu sendiri jelas mengatakan bahwa terhitung sejak dinyatakan pilot ya debitur itu kehilangan haknya untuk mengurus apanya dan seterusnya. Nah, kita melihat lagi yang dimaksud debitur pilot itu siapa? Perseroan kan? Perseroan itu siapa yang perseroan itu kan dia apa? Kita tidak bisa mengatakan dibandingkan dengan orang ya. Perseroan itu siapa yang menjalankan? Yang menjalankan itu adalah pengurusnya. Pengurusnya itu siapa saja? Apakah di situ termasuk komisaris? Termasuk. Jadi di sini kalau ditafsirkan dari ketentuan undang-undang kepailitan dan PKPU, sejak dinyatakan pilot, sebetulnya ya kewenangan dari pengurus itu beralih kepada kurator. Nah inilah yang sering mengakibatkan tarik-menarik di dalam praktek. Kenapa? Perseroan itu pengurusnya tidak mau dia menyerahkan kewenangan untuk mengurus perseroan kepada kurator. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang dinyatakan pilot kan perseroan, kami kan tidak ikut pilot, kan seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas teori-teori mengapa yang pengurus yang diikutkan di sini, karena saya lihat kita juga dari latar belakang yang beragam sekali. Jadi ini bahasa-bahasa populer aja kita gunakan. Jadi intinya sebenarnya kalau bisa kita katakan ketika suatu perseroan itu dinyatakan pilot, ada hal-hal yang tidak semuanya bisa ditangani oleh kurator, ya. Jadi sebetulnya ada. Nah, misalnya seperti ini. Kalau untuk menjual, ya, atau kalau untuk mau menunjuk staf yang akan ini pergantian segala macam, itu sebetulnya masih kewenangan dari pengurus, ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk menjual, ada yang misalnya pada setelah nyatakan pilot, ada penyerahan, kemudian sebelumnya ada mungkin skema untuk akuisisi atau apa segala macam, itu tidak bisa lagi. Ya, itu memang bukan cuma kurator mengatakan tidak bisa, tapi undang itu tidak bisa. Nah, kalau PKPU bagaimana? Kalau PKPU ya tidak sama dengan kepailitan. Ya, pengurus itu tetap berwenang, Pak. Ya, pengurus dalam arti pengurus yang ditunjuk pengadilan ya. Pengurus yang ditunjuk pengadilan dalam putusan PKPU bersama-sama dengan pengurus perseroan akan mengurus perseroan. Jadi di situ tidak ada sita umum. Pengurus perseroan itu masih berwenang ya. Hanya saja dia itu dalam hal-hal mengambil satu keputusan penting misalnya yang berkaitan dengan pengurangan nilai atau mungkin ada beresiko kalau misalnya diambil satu keputusan beresiko nanti akan mengakibatkan menambah utang dari perseroan tersebut, itu memang harus berunding dengan yang diangkat oleh
pengadilan. Jadi di situ letak perbedaannya, ya. Karena nggak pilot, tidak ada sita umum. PKPU tidak ada sita umum, ya, tidak ada sita umum di situ. Komisaris tetap berwenang untuk menjalankan tugas dan melakukan pengawasan. Bagaimana dengan direksi? Direksi juga demikian, ya. Jadi di situ letaknya, Pak. Ini mungkin tidak pas benar menjawab pertanyaan tersebut, tapi beginilah gambaran umumnya. Gambaran besarnya ya seperti itu. Mungkin baik. Pak Juncai ada mau menambah, silakan Pak. Ya, untuk lebih jelasnya di buku yang Bu Elita tulis itu nanti Bapak dan Ibu itu dapat kejelasan yang sangat detail ya. Oh ya, memang di situ memang ada ada sedikit yang terbatas akibat kepilotan terhadap firma, terhadap CP itu memang ada saya uraikan di situ ya. Ya sederhana saja lah ya, sederhana saja. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, Pak Syangyan. Yes. Bu, terima kasih nih Bu. Memang kadang dengan Ibu ngomong seperti ini di kami dapat mempelajari dan lebih jelas selain membaca buku yang 1, 2, 3 ini. Nah, memang fenomena sekali hari ini juga. Jadi beliau ini kayak kalau udah kami kurator pengurus ini ada satu apartemen cukup banyak tower yang ada, beliau ongoing concern dan itu sebagai sejarah history bagi kami. Nah, mungkin di sini saya melihat ada beberapa peserta, mungkin nanti saya buat inisialnya aja ya Pak. Nah, yang memiliki persoalan PKPU yang sama dan karakter PKPU-nya sama dengan yang mirip sangat sama dengan yang pernah diurus oleh Pak Bernard. Nah, Pak Bernard ini berhasil membangun kembali, ongoing concern kan sesuatu yang menurut kita sudah masa dan itu diterima oleh seluruh kreditur dan sangat sukses. Nah, itu juga merupakan satu breakthrough ya. Mungkin Ibu-ibu bisa nanti hubungi kita, saya bisa kasih kontaknya ke Pak Bernard, karena ini adalah legend bagi kita. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Mungkin kalau saya temannya ada di daerah Ben Hill dan sekarang ini sedang dalam proses tentang bisa langsung ke Pak Bernard. Makasih Bu, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini karena waktu yang sangat terbatas dan pertanyaan saya maksimalkan aja. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi partisipan semuanya. Ini Pak Juncai, ini ingin bertanya untuk kreditur pada saat pilot personal garanti PG tidak dikejar oleh kurator, apakah kreditur separatis masih dapat mengejar debitur yang sudah pilot melalui PN? Nah, saya sih melihat begini ya, mengenai personal garansi dan corporate garansi. Nah, ketika itu namanya proses itu disebut sebagai suatu proses yang namanya avalis. Jadi ketika seseorang menjaminkan diri ke dalam suatu hutang, dia menjamin hutang yang ada saat ini dan yang akan datang. Nah, ketika personal guarantee itu tidak dimintakan PKPU atau pilot di dalam suatu proses PKPU, menurut kita itu tidak serta-merta hak dia hilang. Tetapi jikalau nantinya dalam suatu proses PKPU dan berakhir dengan kepilotan, harta-harta itu mencukupi, menurut saya itu tidak perlu dikejar karena sudah cukup. Nah, persoalannya adalah ketika harta-harta itu tidak cukup, nah, menurut saya itu tidak menghilangi kemungkinan untuk dilakukannya proses permohonan lebih lanjut. Mungkin ke Ibu ya, mungkin Bu, kami mohon bertanya tentang hal ini, Bu. Mohon pencerahannya, Bu. Ya, kita semuanya tahu ya, kalau orang hukum tahu ya, bahwa kedudukan personal garantor, saya tidak mengatakan personal saja lah ya, karena memang ada corporate garantor juga ya. Kedudukan dari garantor itu kan penjamin hutang itu adalah dia memiliki hak istimewa. Hak istimewanya itu apa? Di dalam perjanjian ketika dia menjamin bahwa debitur ini akan dibayar, akan memenuhi prestasinya, di situ ada hak istimewanya diberikan oleh undang-undang.
bahwa kreditur akan mengejar debitur personal debitur yang paling itu. Apabila misalnya sudah dibayar tapi masih kurang, barulah ditanggungjawabkan oleh penjamin ini. Itu dalam keadaan normal. Kalau dia pilot bagaimana? Nah, di dalam Undang Kawah Perdata itu sendiri disebutkan apabila hak istimewa tersebut akan berakhir dengan nyatakan debitur nyatakan pilot. Berakhir dia. Sudah dia tidak lepaskan hak istimewanya ya, dia tetap bahwa yang akan debit. Tapi kalau debitur dinyatakan pilot, hak dari itu demi hukum berakhir dengan jadi tidak perlu dimintakan pengakhirannya. Nah, kalau kita lihat undang-undang kepailitan, di situ ada disebutkan bahwa penjamin utang yang sudah membayarkan kepada kreditur, utang si debitur ini, dia bisa mengajukan tagihannya kepada kurator. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila sudah debitur dinyatakan pilot, kreditur ini bisa langsung dia nagih kepada penjamin, bayar nih utang debitur. Ya, boleh nggak dia membayar? Boleh saja. Nah, nanti dia akan menagihkan kepada kurator sejumlah yang sudah dibayarkannya tersebut. Nah, di situ dia. Nah, kalau misalnya kurator tidak mengejar, ya itu ya saya kira kurator pasti mengejar lah ya. Tidak mungkin dia tidak mengejar. Karena begini ya, kalau kita melihat nggak usah jauh-jauh. Perseroan terbatas kalau sudah dinyatakan pilot, kemudian ternyata harta-harta aset pilot itu sudah dijual, tidak mencukupi, kurator itu bisa kok mengejar pengurus, direksi dan komisaris bisa dia mengejar. Kenapa? Karena di dalam undang-undang perseroan terbatas sendiri ada diatur di situ 104 dan 115 kalau tidak salah, bahwa apabila suatu perseroan pilot karena kelalaian dari direksi atau komisaris, maka direksi atau komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya untuk membayar sisa dari kepailitan itu. Memang perseroan duluan dijual, tapi kalau tidak mencukupi bagaimana? Bisa nggak dikejar oleh kurator direksinya? Bisa. Bahkan ketentuan di dalam pasal 3 Undang-Undang Kepailitan itu menuntut tanggung jawab direksi atau komisaris perseroan yang karena kelalaiannya mengakibatkan perseroan itu pilot, itu menjadi salah satu kewenangan dari pengadilan niaga. 60 hari diputus, ya sudah. Jadi itu ada ditentukan. Bahkan itu dijadikan sebagai salah satu contoh. Jadi coba nanti dilihat penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Jadi perbandingannya memang tidak sama ya antara garantor dan perseroan, tapi seperti itulah hukumnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Elita. Ini untuk Pak Junsai yang sering beracara. Apakah laporan keuangan adalah merupakan salah satu syarat adanya PKPU? Bisakah mengajukan PKPU tanpa laporan keuangan perusahaan? Ini ada satu yang katanya dari Ibu atau Bapak Cian ini adalah disita Bareskrim. Itu bagaimana Pak? Nah ini mungkin memang ini dua hal yang berbeda antara PKPU dan proses di kepolisian. Nah, untuk permohonan PKPU itu sangat jelas. Itu adanya dua hutang dan salah satu hutang telah jatuh tempo dan hutang itu sifatnya harus sederhana. Nah, mungkin jawabannya bagi Bapak adalah apakah laporan keuangan itu bisa merupakan bukti adanya hutang? Menurut saya itu bisa dijadikan sebagai bukti adanya hutang. Ya, jadi menurut hemat saya laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai hutang. Nah, mengenai adanya persoalan apakah buku-buku hutang tersebut disita oleh penegak hukum, menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita lihat KUHP dan KUHP itu memberikan bentuk bahwasannya apa yang disita sebenarnya adalah merupakan bagian dari proses pembuktian. Jadi disita bukan berarti itu tidak bisa dimintakan. Kami tetap saja bisa dimintakan melalui prosedur tertentu dan
merupakan bagian dari proses PKPU. Jadi mungkin saja hal-hal yang disita itu merupakan penyitaan sementara yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti di dalam proses persidangan. Jadi pengurus seharusnya dapat meminta tersebut dan berkoordinasi dengan penegak hukum itu. Mungkin itu dari saya, Pak Siangyat. Oke, lanjut pertanyaan lagi, Pak Junsai. Ini debitur tidak membayar hutangnya sesuai dengan komitmen yang diajukan ke PKPU. Sebagai salah satu kreditur tidak ikut mendaftar di PKPU. Apakah hak tagih hilang? Apakah ada upaya hukum lainnya selain PKPU? Ya, mungkin tidak mendaftar. Mungkin ke Ibu ya, Bu. Ibu ya. Yang secara ini selalu memberikan putusan ini. Ya, ini ada dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan ini. Ya, pertama, tidak mendaftar katanya di PKPU. Yes. Ini maksudnya tidak mendaftar atau dia tidak memohon ya. Tapi saya menangkapnya seperti ini. Ada debitur sudah dinyatakan PKPU. Ya, kemudian kalau dari PKPU ada dong pendaftaran tagihan kan begitu, sama dengan kepailitan. Didaftarkan tuh tagihan supaya diberi statusnya apakah tagihan sebagai diakui. Kenapa? Karena tagihan itu kalau tidak didaftarkan, tidak ada statusnya, dia tidak memiliki. Nah, kalau kreditur kemudian dia tahu ada debitur sudah diputuskan PKPU, dia tidak mendaftarkan piutangnya kepada pengurus, jadi bagaimana dia menuntutnya nanti? Ya, nuntutnya ya dengan gugatan dong. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar sebagai kreditur dalam PKPU tersebut. Ya, itu satu. Ya, itu jelas. Kenapa? Karena kalau kita melihat mekanismenya rapat-rapat kreditur, hanya kreditur yang mendaftarkan tagihannya dan telah diberi status piutangnya sebagai piutang yang diakui atau diakui sementara yang memiliki hak suara dan bisa voting. Kalau tidak, dia jadi penonton di luar. Nah, itulah esensinya mengapa kepailitan maupun PKPU itu dipublikasikan secara meluas. Supaya dia tahu. Kalau dia tidak tahu bagaimana? Nah, kalau di kepailitan, misalnya dia terlambat mendaftarkan, dia sampai nanti daftar pembagian itu diumumkan, sudah disetujui hakim pengawas diumumkan, dia masih bisa meminta kepada pengadilan dengan melakukan perlawanan terhadap daftar pembagian agar tagihannya itu diverifikasi. Masih ada kesempatan. Nah, PKPU ini memang dalam prakteknya itu cukup lebih fleksibel ya, lebih fleksibel daripada kepailitan. Kenapa? Karena PKPU itu kan tidak ditujukan untuk likuidasi harta pailit. Jadi kalau dia tidak mendaftarkan, ya dia tidak bisa ya. Tapi mungkin masih dibuka oleh ini perdamaian itu tidak harus orang yang menyetujui yang berlaku, ya. Jadi kalau ada misalnya di perdamaian, ada saya kreditur, saya sudah tagihan, saya tidak setuju dengan skema perdamaian tersebut. Pengawas akan menentukan sejumlah yang menjadi haknya dia untuk dibayar. Jadi jadi walaupun saya tidak setuju, tidak berarti saya tidak bisa dibayar. Tetap saya akan dibayar sepanjang tagihan saya itu sudah didaftarkan. Mengapa didaftarkan? Karena supaya mencegah ada piutang-piutang liar yang terjadi nantinya penggelembungan piutang. Bahaya dong, ya kan? Tapi kalau sudah didaftarkan, ada bukti-buktinya, kemudian dalam rapat itu dilihat, segala macam dari kreditur lain. Nah, inilah namanya verifikasi. Ya, disitulah diselesaikan semua. Makanya kalau ada utang juga, misalnya itu masih bermasalah, ya bermasalah ini mengenai jumlahnya segala macam, disitulah diselesaikan jumlahnya itu. Ya, jadi jawaban saya itu ya Bu ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Katanya kalau tidak dilaksanakan PKPU itu bagaimana perdamaiannya kalau perdamaian dalam PKPU tidak dilaksanakan? Sama saja. Kepailitan maupun PKPU sudah disetujui perdamaian, sudah disahkan oleh pengadilan. Ternyata debitur itu ingkar janji, tidak memenuhi isi perdamaian, ya. Kalau tidak memenuhi isi perdamaian,
pihak kreditur siapapun dia, salah satunya saja bisa mengajukan pembatalan perdamaian. Ya, nanti kalau dalam kepailitan hakim akan memberi kesempatan kepada debitur. Nih, debitur, kamu tidak menjalankan perdamaian. Ini ada permohonan untuk pembatalan perdamaian. Laksanakan itu. Kasih waktu kesempatan 2 bulan untuk melaksanakannya, misalnya. Ya, dikasih kesempatan. Tapi ternyata tidak dilakukan juga. Nah, kalau sudah diberi kesempatan tidak dilakukan, maka akan dibatalkan itu perdamaian dan pada putusan yang sama debitur dinyatakan pilot, ya seperti itu. Jadi dalam kepailitan maupun PKPU, karena PKPU itu sudah berakhir karena disetujui perdamaian, dan artinya kan tidak, perdamaian itu tidak dilaksanakan, tidak bisa dilakukan pembatalannya, dan kalau dibatalkan demi hukum dia dinyatakan pilot dalam putusan yang sama. Dan kalau dinyatakan pilot, bisa nggak diajukan lagi perdamaian? Oh, tidak bisa, sudah tutup kemungkinan. Ya, debit sudah diberi PKPU kemudian nyatakan pilot, sudah tertutup baginya untuk mengajukan perdamaian. Artinya apa? Artinya langsung terjadi keadaan insolven, langsung bisa dieksekusi. Seperti itu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih Bu Elita. Ini ya, karena waktu sudah kita hampir 30 menit dan kita akan closing, last question. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan masih ada, nanti saya akan berikan telepon nomor handphonenya Pak Jun saya, supaya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti Bapak dan bersama tim Bapak untuk memberikan pelayanan informasi, dan apa yang ditanya nih semoga memberikan dan sebuah informasi yang bermanfaat bagi para partisipan semuanya. Last question untuk Pak Jutsai. Ada sebuah koperasi yang di PKPU pilot, namun koperasi tersebut mengumpulkan dana dari kreditur dan diinvest kepada PT lain, di mana PT tersebut juga sedang dalam pengajuan PKPU. Bagaimana tindakan yang sebaiknya? Terima kasih. Ini mungkin yang saya ceriti adalah koperasi ini sedang dalam proses PKPU. Kemudian seharusnya kalau koperasi ini dalam keadaan PKPU, para deposan atau nasabah yang menginvestasikan itu melakukan proses pendaftaran tagihan atas waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, nantinya ketika proses PKPU itu berjalan, nanti ada pengurus, sampaikan tadi, pengurus ini nanti akan ada bersama-sama. Jadi pengurus koperasi dan pengurus yang diperintahkan oleh pengadilan. Jadi bersama-sama mengurus koperasi ini. Nah, apa yang terjadi adalah terhadap tagihan koperasi yang diinvestasikan ke PT, itu juga merupakan aset. Nah, kalau nantinya jadi pilot, ini akan menjadi budel pilot. Nah, menurut saya itu harus nanti kurator dan pengurus akan bekerja. Nah, mencari dan menginventariskan hal tersebut. Nah, menurut hemat saya, usul saya bagi para deposan yang telah mendaftar tagihan, kemudian ternyata adanya proses PKPU terhadap investasi, menurut saya deposan ini harus membentuk, kalau nantinya banyak sekali kreditur, mereka dapat membentuk yang namanya panitia kreditur. Nah, menurut saya ini sangat penting, yang nantinya bersama-sama pengurus untuk mengawasi proses PKPU sendiri dan nanti kepada proses kepailitan yang ada. Menurut saya sih itu sebagai masukan. Mungkin dari Ibu ada nggak tambahan, Bu? Saya pernah, Bu, membentuk suatu panitia kreditur. Tetapi pada proses itu panitia kreditur yang kami bentuk, kami mohonkan kepada hakim pengawas ditetapkan adanya ketua, sekretaris bendahara dan para anggota. Nah, ketika dia pilot, panitia ini kami usulkan ke dalam proses pilotnya. Apakah prosedurnya sudah tepat tidak? Terima kasih, Bu. Ya, kalau misalnya ya nasabahnya itu banyak, ini ceritanya ini tadi soalnya ini sama seperti kayak kasusnya Koperasi Cipaganti ya. Dia menghimpun dana dari masyarakat itu tergiur karena kembalinya itu sangat besar juga, returnnya itu banyak, besar, dan ini diinvestasikan ke
ke grup perusahaan sebetulnya. Jadi sama-sama grup perusahaan di situ ya. Nah, ini kita tidak membahas di situ, tapi mengenai kredit panitia kreditur, saya kira kalau apa namanya seperti kasus koperasi tersebut sangat bagus sekali apabila dibuat bentuk panitia kreditur. Kenapa? Karena satu ya, dengan adanya panitia kreditur itu informasi akan menjadi lebih apa namanya lebih mudah diberikan kepada yang lain, dan kemudian komunikasi akan menjadi lebih bagus. Nah, hanya saja prosedur untuk pembentukan panitia kreditur ini menurut Undang-Undang Kepailitan itu harus berdasarkan putusan pengadilan, pengadilan niaga. Ya, jadi ada dua skemanya. Pertama, ya, di dalam permohonan pailit itu diusulkan pembentukan panitia kreditur, kemudian nanti di dalam amar putusan pailit itu diangkat, disebutkan. Nah, yang kedua, kalau tidak ada diangkat panitia kreditur, selama proses PKPU maupun proses dari kepailitan itu, ini bisa dibentuk panitia kreditur, tapi kepada hakim pengawas, dan hakim pengawas nanti akan mengusulkan kepada majelis pemutus untuk diputuskan. Ya, bahkan kalau sudah ditetapkan juga panitia kreditur dalam putusan itu, dalam perjalanannya kemudian bisa diadakan penggantian karena dia sifatnya sementara, panitia kreditur sementara. Ketika ditetapkan menjadi panitia kreditur tetap, dia juga harus diusulkan lagi untuk diberikan putusan. Nah, jadi prosesnya seperti itu, Pak. Jadi itu memang sangat bagus sekali apabila ada hal-hal seperti itu. Saya malah merekomendasikan dibuatlah panitia kreditur yang diambil dari perwakilan-perwakilan para seluruh kreditur supaya mereka itu terwakili kepentingannya ketika membahas mengenai hal-hal yang penting berkaitan dengan PKPU maupun kepailitan tersebut. Sekian. Baik, terima kasih Bu Elita yang biasa selalu memberikan pencerahan tentang kepailitan dan PKPU, bukan hanya untuk Kota Medan tapi seluruh Indonesia. Terima kasih juga Pak Juncai, dan saya sangat salut kepada para partisipan. Saat ini masih ada 60-an yang stay, ya, ini luar biasa. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, Pak narasumber, saya ada usul sedikit ya. Saya baru scroll ini, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita jawab ya. Jadi kalau bisa ini admin mungkin mengambil pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti kita melihat mayoritas pertanyaan itu sebetulnya ke arah mana. Barangkali nanti untuk yang ketiga kita bisa bahas ya yang khusus, yang kira-kira apa sih topiknya. Jadi ada kontinuitas mengenai seminar kita ini. Ini usul saja gitu. Karena saya begini, terlalu banyak sekali nih pertanyaan, dan mereka ini tertarik di PKPU ya saya lihat ya. Jadi ini usul saja. Baik Bu, luar biasa. Nanti saya akan capture dan kemudian saya akan sharing majority question ini seperti apa. For the next topic itu akan menjadi sangat menarik sekali. Sekali lagi terima kasih Bu Elita, Pak Juncai yang luar biasa hari ini, yang memberikan inspirasi, informasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu partisipan semuanya. Saya kembalikan ke Pak Edi Sanjaya untuk closing di webinar hari ini. Pak Edi Sanjaya? Ya, mungkin Pak Fikri, saja. Oke, Pak Fikri masih ada? Pak Fikri? Mungkin Pak Fikri. Ya. Oke, silakan Pak Edi Sanjaya. Oke, ya. Formal untuk kita tutup acara webinar malam ini yang sangat luar biasa dan antusiasme yang sangat tinggi dari para audiens dan partisipan dari berbagai kalangan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Juncai, Ibu Elita Ginting yang sudah bersedia menjadi narasumber di AMA Medan Webinar. Dan juga terima kasih banyak sekali kepada para partisipasi ya yang malam-malam masih mau berjoin mendengarkan ilmu ya. Ya, mungkin untuk mau tahu tentang AMA Medan mungkin bisa ikuti IG-nya ya, Instagram-nya AMA Medan.
Jadi di sana ada webinar-webinar, ada info-info apa itu akan kami post di sana. Itu saja sih ya, Pak Syaniat ya. Oke, kita akhiri saja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sukses buat kita semua. Terima kasih, Bu. Thank you. Thank you. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih Ibu Bapak. Thank you.